belajar prakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita pada pelajaran prakarya untuk kelas 8. Untuk pelajaran prakarya kelas 8 selanjutnya yang akan kita bahas yaitu materinya tentang sumber daya air. Sebelum kita mulai materinya, Bapak ingatkan kembali untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran dan jangan lupa untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Baik, masuk kita kepada materinya. Silakan yang ada buku paket prakaryanya buka halaman 122. Sumber daya air. Kebutuhan air, terutama air bersih, sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di permukaan bumi atau yang ada di muka bumi. Secara umum, sumber daya air dapat dibedakan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Kita bahas yang pertama yaitu air permukaan. Air permukaan merupakan sumber daya air yang terdapat di permukaan bumi, seperti sungai, laut, dan danau. Yang paling banyak diolah untuk menjadi air konsumsi atau yang digunakan oleh manusia, yaitu adalah yang berasal dari sungai dan danau. Sedangkan yang berasal dari laut itu sangat jarang penggunaannya karena proses pengolahannya berbeda dari air yang berasal dari sungai dan danau. Jadi lebih sulit pengolahan air laut agar bisa dikonsumsi menjadi air tawar. Kemudian yang kedua yaitu air tanah. Air tanah merupakan jenis air tawar yang terdapat di dalam tanah. Jadi kenapa disebut air tanah? Karena airnya itu berada di dalam tanah. Air tanah itu terbagi kepada dua. Ada air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal itu biasanya terdapat pada permukaan tanah dari 0 sampai 25 meter ke dalam tanah. Jadi dari 0 sampai 25 meter dari permukaan tanah itu disebut dengan air dangkal. Kemudian yang kedua ada air tanah dalam. Untuk air tanah dalam ini biasanya berbentuk sumur yang diperoleh melalui proses pengeboran. Biasanya di tempat kita banyak disebut dengan sumur bor, yaitu cara membuat sumurnya dengan cara dibor itu ke dalam tanah. Untuk kedalamannya biasanya lebih dari 30 meter ke dalam tanah. Itu namanya air tanah dalam. Baik, itu tadi adalah sumber daya air. Selanjutnya yang kita bahas yaitu pengertian air bersih dan persyaratannya agar bisa dikategorikan dengan air bersih. Sumber daya air yang tersedia di bumi tidak selalu higienis atau bersih. Perilaku manusia merupakan salah satu penyebab air menjadi tercemar dan tidak higienis. Bahkan persediaan air juga semakin menipis. Jadi di muka bumi ini sangat banyak air. Cuma tidak semua airnya itu bisa dikonsumsi atau digunakan. Perilaku manusia juga sangat berhubungan dengan kebersihan air. Misalnya kalau kita membuang sampah sembarangan misalnya ke sungai dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan airnya menjadi tercemar sehingga tidak higienis atau tidak bersih. Jadi mulai sekarang ingat selalu buang sampah pada tempat yang telah disediakan agar tidak mencemari sungai pada khususnya agar tidak mengganggu kebersihan
air. Karena apabila airnya kotor atau tidak bersih, maka kita akan kesulitan untuk memperoleh air bersih. Kalau kita kesulitan memperoleh air bersih, maka penggunaan air akan berkurang, maka itu akan mengganggu kesehatan kita. Kemudian syarat-syarat air bersih seperti apa sih syaratnya, apa atau kategori yang bisa disebut air itu bersih. Ada 3 syarat utama yang apabila ada pada air itu, maka air itu menjadi air bersih. Yang pertama, syarat air bersih yang baik untuk dikonsumsi adalah ada syarat fisis atau syarat fisik. Syarat fisis ini artinya yang dapat kita lihat, kita cium, atau kita rasa. Jadi misalnya kita lihat apabila airnya itu jernih, berarti itu memenuhi syarat fisis. Kemudian kita cium, apabila airnya tidak berbau yang tidak enak, maka syaratnya itu namanya syarat fisis. Kemudian kita rasa, kalau kita rasa airnya itu tidak berasa, maka airnya itu bersih. Kemudian ada syarat kimia. Syarat kimia air bersih adalah kondisi air yang menyangkut kadar atau kandungan zat kimia yang ada di dalam air. Air bersih tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Misalnya saja airnya itu beracun atau yang berasal dari limbah pabrik, itu berarti airnya sudah terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang berbahaya. Maka airnya itu tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa digunakan sebelum diolah. Yang ketiga yaitu syarat biologi. Syarat biologi air bersih adalah kondisi air yang menyangkut kandungan mikroorganisme atau zat renik yang ada di dalam air. Artinya syarat biologi ini maksudnya adalah airnya itu bebas dari kuman maupun bakteri. Yang ada memiliki bukunya silahkan, agar lebih jelas baca halaman 125. Apa-apa saja bakteri atau kuman yang biasa ada di dalam air. Jadi syarat biologi itu adalah membersihkan air dari kuman dan bakteri. Baik, itu tadi materi tentang sumber daya air dan syarat agar air itu bisa dikategorikan air bersih yang bisa kita konsumsi. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis penjernih air. Penjernihan air merupakan usaha untuk mengubah air kotor menjadi air bersih. Di sini kita jelaskan ada 3 cara untuk menjernihkan air. 1. Penjernihan air secara alami. Maksudnya yaitu menjernihkan air dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Kita ambil contohnya sini adalah biji kelor. Ya, biji kelor itu bisa kita gunakan untuk menjernihkan air. Caranya silakan lihat di buku paket halaman 126. Yang kedua yaitu penjernihan air secara kimia. Penjernihan air secara kimia yaitu dengan cara mencampurkan air dengan bahan kimia yang memang difungsikan untuk menjernihkan air. Contohnya yaitu kaporit ataupun tawas. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, penjernihan air secara fisika. Penjernihan air secara fisika ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama ada filtrasi. Filtrasi itu maksudnya adalah penyaringan, jadi disaring. Kemudian yang kedua ada flotasi. Flotasi ini maksudnya adalah pengapungan. Untuk lebih jelasnya silahkan baca bukunya. Kemudian yang ketiga ada adsorpsi. Absorpsi ini maksudnya adalah proses pemisahan zat yang terlarut yang ada di dalam air. Baik, itu tadi adalah cara menjernihkan air. Jadi 1 tadi ada dengan cara menggunakan bahan alam, yang kedua ada dengan menggunakan kimia, yang ketiga dengan cara fisika. Jadi apabila misalnya saja kalian tidak ada air atau air ledengnya itu keruh,
maka kalian bisa menjernihkannya sendiri. Satu, bisa dengan menggunakan kaporit atau tawas, atau menggunakan cara fisika, yaitu misalnya aja penyaringan. Jadi misalnya air PDAM itu kotor atau ada geladaknya, jadi bisa kalian saring menggunakan misalnya kapas atau menggunakan kain. Maka itu akan geladaknya atau kotorannya akan tersaring di kain. Atau bisa juga kalian tampung airnya dalam bak, kemudian kalian buat soda atau kaporit ataupun tawas secukupnya. Kemudian diaduk dan diamkan hingga beberapa jam, maka endapannya atau kotorannya akan terendap di bawah seperti itu. Jadi jangan lagi bingung apabila air PDAM atau air yang lainnya itu kotor. Baik, sampai sini saja materi kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.